Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang translasi laporan keuangan mata uang asing. Materi ini ada di buku kalian, di buku akuntansi internasional bab 7 ya. Kalian bisa sambil buka bukunya. Oke, kita mulai saja. Baik, yang pertama ini tentang pengertian translasi ya. Translasi sendiri, kalau kalian lihat di ilustrasi gambar berikut, kalian bisa lihat ini. Kalau ada perusahaan induk yang ada di Indonesia menggunakan mata uang rupiah dan ada 4 perusahaan anak di Malaysia, di Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand yang masing-masing menggunakan mata uang yang ada di negara tersebut. Translasi di sini adalah perusahaan induk melakukan pembuatan laporan konsolidasian dari berbagai macam anak cabang mereka yang ada di berbagai macam negara. Nah, menggunakan mata uang yang berbeda-beda juga dijadikan satu ke mata uang yang sama yaitu rupiah yang ada di perusahaan induk. Itulah yang dimaksud dengan translasi. Baik, yang selanjutnya ini adalah alasan mengapa perusahaan melakukan translasi. Yang pertama adalah mencatat transaksi falas, ya. Yang kedua untuk melaporkan aktivitas cabang atau anak yang ada di internasional. Dan yang ketiga yaitu untuk melaporkan hasil operasi independen yang ada di luar negeri. Itulah alasan mengapa perusahaan melakukan translasi. Baik, yang selanjutnya terkait dengan translasi versus konversi ya. Translasi dan konversi ini seringkali disamakan, padahal translasi dan konversi merupakan dua hal yang berbeda ya. Kalau translasi itu terkait dengan perubahan ekspresi mata uangnya yang ada di laporan keuangan konsolidasian, sedangkan konversi adalah pertukaran fisik uangnya. Itulah perbedaan translasi dan konversi. Oke, yang selanjutnya adalah istilah-istilah di dalam proses translasi terkait dengan currency ya. Ada 4 currency yang ada di dalam proses translasi, yaitu ada functional currency, reporting currency, foreign currency, dan local currency. Untuk membedakan masing-masing ini, saya bikinkan ilustrasi di sini. Ada perusahaan induk yang ada di Indonesia, yang tugasnya adalah membuat laporan konsolidasian, dan ada perusahaan anak yang ada di Malaysia, di mana perusahaan anak ini mata uang Malaysia adalah ringgit, tapi ketika transaksi yang ada di perusahaan itu menggunakan USD, transaksi kegiatan operasional yang ada di perusahaan yang ada di anak. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat yang mana functional currency, reporting, foreign, dan local currency. Ya, pertama kita coba yang di functional currency terlebih dahulu. Functional currency adalah mata uang dari lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Ya, jadi mata uang di lingkungan perusahaan beroperasi. Oke, kita bisa lihat tadi Indo adalah berada di Indonesia, maka mata uang beroperasinya adalah rupiah. Ya, kalau anak ada di Malaysia, maka mata uang yang ada di lingkungan operasinya adalah ringgit. Itu functional currency. Untuk yang kedua, reporting currency. Reporting currency ini adalah mata uang yang digunakan perusahaan induk dalam menyiapkan laporan keuangan. Nah, karena perusahaan induknya tadi dicontoh ada di Indonesia, pakainya rupiah, maka reporting currency-nya adalah rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah foreign currency. Foreign currency ini adalah mata uang selain reporting currency. Selain reporting currency, tadi di anak pakainya ringgit dan USD. Itulah yang dimaksud dengan foreign currency. Dan yang terakhir ada local currency. Kalau local currency ini adalah mata uang negara di mana perusahaan asing beroperasi dan termasuk foreign currency untuk perusahaan induk. Berarti apa? Ya berarti ringgit. Itulah local currency-nya. Oke, itu. Oke, yang selanjutnya adalah konsep transaksi mata uang asing. Jadi kalau ada yang menyebut, oh ini transaksi mata uang asing. Nah, itu apa sih? Transaksi mata uang asing di sini saya ilustrasikan dengan dua perusahaan yang ada di Malaysia dan yang ada di Singapura. Yang ada di Malaysia ini termasuk perusahaan penjual,
dan yang ada di Singapura ini perusahaan pembeli. Mereka terkait transaksi jual beli ya. Di Malaysia pakainya ringgit, di Singapura pakainya SGD. Nah, dikatakan transaksi mata uang asing sebagai penjual ketika penjual ini menerima SGD dari pembeli yang ada di Singapura. Nah, itu termasuk transaksi mata uang asing. Tapi, kalau pembeli di Singapura itu bayarnya pakai ringgit ke perusahaan penjual, maka itu bukan transaksi mata uang asing. Ya, dan sebaliknya, di perusahaan pembeli dikatakan transaksi mata uang asing ketika pembeli ini bayarnya pakai ringgit. Ya, karena kan pembeli transaksi operasionalnya pakai SGD. Kalau dia bayar pakai ringgit itu termasuk transaksi mata uang asing. Tapi ketika pembeli ini bayarnya juga pakai SGD, maka ya pembeli menganggapnya itu bukan transaksi mata uang asing karena dia pakai mata uang yang sama seperti operasionalnya dia. Itulah konsep dari transaksi mata uang asing. Baik, yang selanjutnya adalah komponen transaksi mata uang asing. Ada dua komponen, yaitu ada moneter dan non-moneter. Moneter itu terkait dengan uangnya, yaitu arus kasnya atau hutang piutangnya itu moneter. Kalau non-moneter itu terkait dengan barangnya, ya peralatan, persediaan, dan lain-lain, pokoknya yang terkait dengan barang. Itulah moneter dan moneter. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan transaksi valuta asing, ada tiga. Ada spot, forward, dan swap. Kalau spot ini transaksinya singkat 1-2 hari aja. Kalau forward ini 1-12 bulan. Kalau swap ini adalah pembelian spot atau penjualan forward dan sebaliknya. Itu ya. Nanti untuk jelasnya saya akan lebih jelaskan di berikutnya ya. Oke, ini ada contoh transaksi falas spot. Ya, perusahaan Amerika Serikat yang memiliki cabang di Bombay, India, menunjukkan perkiraan kas pada tanggal 31 Januari sebesar 1 juta rupiah. Direct spot exchange rate-nya 0,022737 dolar. Nah, kalau didolarkan ke Amerika ini berapa dolar sih? Nah, kalau seperti itu kita tinggal mengalihkan aja 1 juta rupiah dikalikan 0,022737. Jadi kalau didolarkan itu adalah 22.737 dolar Amerika. Nah, nih ya, jadi kalau 1 juta rupiah di India itu setara atau sama dengan 22.737 dolar Amerika. Tuh ya. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh nilai tukar pasar spot. Ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai tukar pasar spot, yaitu ada inflasi, suku bunga, dan kurs di masa depan. Ya, jelas ya, karena ini komponen-komponen yang ada di makroekonomi, jadi pasti mempengaruhi nilai tukar. Itu ya. Baik, yang selanjutnya ini adalah contoh transaksi dari falas forward market ya. Tingkat pertukaran pada spot market untuk franc Swiss sebesar 0,5368 dolar, sedangkan forward marketnya 0,5433. Kemudian ketika dijual 6 bulan itu ada premium 2,4 dolar. Nah, ini disuruh menentukan berapa besar premium atau diskon pada forward tersebut. Rumusnya seperti ini, sudah saya tuliskan di sini. Jadi tinggal dimasukkan aja forward rate-nya tadi 0,5433, spot rate-nya 0,5368, bulannya N-nya adalah 6. Dimasukkan hasilnya adalah 0,0242. Kalau hasilnya positif itu berarti premium atau laba, kalau hasilnya negatif itu berarti diskon atau rugi. Itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis kurs. Jenis kurs ini ada 3, kurs berlaku, historis, dan rata-rata. Kalau kurs berlaku ya kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kalau kurs historis adalah kurs yang berlaku pada saat aset berupa valuta asing, aset yang dibeli itu dari valuta asing, pertama kali diperoleh atau ketika kewajiban falas terjadi. Kalau kurs rata-rata ya rata-rata sederhana dari kurs berlaku atau kurs historis. Tuh ya. Oke, untuk metode translasi sendiri ada 2 metode, single rate method dan multiple rate method. Kalau single rate method itu metode yang menggunakan satu kurs tunggal, ya satu rate tunggal yang dipakai, yaitu ya bisa pilih
mau kurs penutupan atau kurs berlaku ya. Kalau multiple rate itu kombinasi ya. Di sini ada 3 jenis, ada current, historis, moneter, non-moneter, dan temporal. Kalian bisa baca bukunya langsung terkait dengan karakteristik dari masing-masing metode yang ada di multiple rate, ada di halaman 125 ya, silakan dibaca. Oke, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi valuta yang ada di Indo itu bisa dijadikan sebagai valuta fungsional. Apa sih alasannya? Yang pertama jelas karena arus kasnya itu arus kas di perusahaan induk yang secara langsung dapat ditarik kembali ke perusahaan induk pada saat itu juga. Yang kedua terkait dengan harga jual, pasar penjualan, beban, dan pembiayaan itu sangat besar ada di perusahaan induk. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi interperusahaannya itu sering dan ekstensif. Jadi itulah alasan mengapa falas yang ada di valuta yang ada di Indo itu bisa dijadikan valuta fungsional. Itu ya. Oke, yang selanjutnya ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi valuta lokal bisa dijadikan sebagai valuta fungsional. Alasan yang pertama yaitu arus kas terutama dalam valuta lokal dan tidak mempengaruhi arus kas perusahaan induk. Jadi semuanya di lokal. Ya, terus terkait dengan harga penjualan, pasar penjualan, beban, dan pembiayaan, ini besarnya yang ada di lokal gitu ya. Kemudian terkait dengan transaksi intraperusahaan ini jarang dan tidak ekstensif. Makanya ini alasan mengapa valuta lokal itu bisa dijadikan valuta fungsional atau dipilih dijadikan valuta fungsional. Ya. Baik, sebenarnya transaksi falas ini sudah ada di aturan PSAK nomor 10 yang ada di Indonesia ya. Kalau di PSAK nomor 10, transaksi falas itu yang dimaksudkan adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian valuta asing, termasuk transaksi yang timbul dari membeli atau menjual barang menggunakan falas, meminjam atau meminjamkan dana menggunakan falas, kemudian memperoleh atau melepas aset juga menggunakan falas. Itu semua termasuk dalam transaksi valuta asing atau transaksi falas. Menurut PSAK nomor 10. Baik, yang selanjutnya ini masih lanjutan dari PSAK nomor 10. Di dalam PSAK nomor 10 dikatakan bahwa pada pengakuan awal dicatat dalam mata uang fungsional dan pada akhir pelaporan harus dilakukan 1. Untuk pos moneter itu harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Untuk non-moneter, dilihat dulu non-moneternya kalau diukur menggunakan biaya historis, maka harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kalau diukurnya menggunakan nilai wajar, maka harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Itu yang ada di dalam PSAK nomor 10. Baik, mungkin itu tadi penjelasan singkat saya. Silahkan kalian bisa kerjakan latihan soal yang ada di sini. Ada 3 soal. Nanti setelah mengerjakan, silakan difoto, diupload di e-learning, di forum yang nanti akan saya sediakan untuk kita berdiskusi juga. Ya, pengerjaan soal ini dianggap sebagai presensi kalian. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan soal, maka dianggap tidak hadir di dalam forum online. Nah, untuk materi, kalian bisa melakukan tanya jawab di forum ya. Kalian bisa tanya ke saya langsung, atau kalian juga bisa tanya jawab terkait dengan pembahasan soal dengan rekan-rekan kalian yang lainnya. Oke? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, penjelasan singkat. Semoga membantu kalian dalam memahami akuntansi internasional di bab 7 ini tentang translasi mata uang asing. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa diskusi langsung di dalam forum e-learning. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.